Kita berdoa itu hanya menjalankan perintah Allah. Masalah kapan Allah menjawabnya, masalah kapan Allah membuktikan doa kita, masalah kapan Allah itu mau mengabulkan doa kita, itu urusan Allah. Kenapa? Karena kita berdoa itu memenuhi perintah Allah. Apa kata Allah? Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul muqtadin. Apa kata Allah? Berdoalah kalian kepada Allah tadarruan dengan hati yang tawadu, wa khufyatan, dan ucapkanlah dengan kata-kata yang lemah lembut, santun, mohon sama Allah. Atur bahasanya kepada Allah, karena Allah yang maha tinggi, karena Allah yang maha terhormat, karena Allah yang maha pengasih, karena Allah yang maha penyayang, karena Allah yang maha tinggi derajatnya, karena Allah yang maha menciptakan derajat, karena Allah yang maha menciptakan kasih sayang, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha terhormat, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih dan penyayang, karena Allah yang maha tinggi derajatnya. Kalau kita memohon kepada yang tinggi derajatnya semacam apa, atur bahasa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah gak suka, innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah gak suka sama orang-orang yang hitung-hitungan. Kapan dijabahnya ya? Duha udah, tahajud udah, baca ya goni ya mugni udah, baca ya patahu ya rojak mudah, lama kismin baik ini. Apa susah baik ini hidup. Nabi Nuh proses ketika berdoa sama Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghanguskan itu kaumnya, itu nunggu 440 tahun. Ketika proses Allah mau membuktikan doa, ini pun ada sakit hatinya lagi. Mana? Ketika bikin perahu, ya, ketika bikin perahu itu proses Allah mau membuktikan doanya Nabi Nuh mau menenggelamkan itu kaum yang membangkang, ada proses sakit dulu. Mana? Ketika membangun bahtera perahu di tengah-tengah kampung. Tiba-tiba ada aki-aki, ada kakek-kakek yang lumpuh, ada kakek-kakek yang gak bisa jalan. Itu rame-rame kaumnya itu kalau membuang najis kotoran itu ke perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Setumbra, dua tumbra tinggalin, dua tumbra, tiga tumbra tinggalin. Satu saat ada kaki-aki lumpuh, nggak bisa jalan, digotong-gotong. Begitu sampai di baterainya Nabi Nuh alaihissalam mau buang najis ke perahunya Nabi Nuh, tiba-tiba kepleset, nyungsem. Kemana? Ke kotoran najis ya, kaum kafir Nabi Nuh yang buang najisnya di perahu Nabi Nuh. Tiba-tiba setelah yang nyungsep itu aki-aki sehat dari lumpuhnya, sehat dari sakitnya. Akhirnya masyarakat kaum Nabi Nuh kaget, bingung. Kenapa bisa jalan begini? Kenapa bisa sehat begini? Bukankah tadinya engkau dalam keadaan lumpuh dan tidak bisa jalan? Itu gara-gara aku, bahasa kitanya, bahasa nyungsep ke kotoran. Tiba-tiba sembuh secara otomatis. Waduh, kalau begitu jadi obat dong. Betul, jadi obat. Itu alhamdulillah. Sarantang, dua rantang, itu orang kafir ngambil najis kotoran. Ini buat terat di perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Yang sakit lepra, yang sakit kuta, yang aneka ragam penyakit sembuh dengan kotorannya sendiri, dengan kotoran kaum kafir yang membuang kotorannya ke bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Akhirnya dari numpuk itu kotoran manusia menjadi bersih kembali. Gara-gara apa? Gara-gara jadi obat aki-aki yang lumpuh bisa jalan. Akhirnya bersih lagi. Sampai dikeriking itu saking mujarabnya itu. Jadi obat.
Itulah proses doa. Kadang-kadang proses doa itu sakit dulu. Kadang-kadang proses doa itu jatuh dulu. Ketika Allah mau membuktikan doa kita, kadang-kadang harus merasakan sakit dulu, harus merasakan jatuh dulu. Itulah proses ketika kita berdoa sama Allah. Ketika Allah mau mengijabah doa kita, mau mengabulkan doa kita, jangan kita hitung-hitungan doa. Masalah dikabul dan diijabah itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita benar-benar mau mengikuti aturan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datanglah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ketika cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mau mengabulkan doa, sakit dulu, jatuh dulu, dikejar-kejar dulu, diancam dulu. Lah ini Masya Allah, kita baru doa seminggu 2 minggu udah pengen cepet-cepet dijabah. Lah kapan turunnya ya? Kapan Allah mengijabahnya ya? Kalau gitu pensiun doa, ganti lagi doanya. Begitu. Kira-kira kalau bapak-bapak berdoa sama Allah ngejerit, kan bapak-bapak pangkatnya bukan nabi kan ya? Bukan nabi kan? Ini pangkatnya nabi, proses doanya 440 tahun baru ditenggelamkan. Kalau bapak berdoa 10 tahun belum dikabul doa, kira-kira mau pensiun doa, mau lanjut doa? Bu, kira-kira mau lanjut doa apa mau pensiun doa? Ya, gitu. Jadi proses cara Allah mengabulkan doa kadang-kadang sakit dulu, kadang-kadang jatuh dulu. Padahal itu sedang memproses doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan apa yang menjadi permohonan kita. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tarakal abdu, jika seorang hamba tarakut doa, idza tarakal abdu lil walidaini, jika ada seorang hamba yang meninggalkan doa ibu dan bapak, yang qati'u anhu rizqa, maka terputuslah rezeki dari dirinya. Tarku doa lil walidaini, meninggalkan doa ibu dan bapak, yudoyikul aisha, itu akan mendapatkan kesempitan hidup, susah hidup. Makanya bagaimana biar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesenangan, memberikan kebahagiaan. Ada uang 1 juta senang, ada uang 100.000 senang, ada uang 50.000 senang, ada rezeki 1 miliar senang banget. Bagaimana biar perasaan ini senang, biar ini perasaan bahagia? Jangan tinggalkan doa ibu dan bapak. Minimal ketika kita setelah selesai sholat fardu, sholat maktubah, baca astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, yang singkat. Setengah sempurna, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali masyayikhina wal ustajina wal jadina wal jadatina wali ikhwanina wali qarabatina wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Pengen sempurna lagi, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali masyayikhina wal ustajina wali muallimina wali jadina wali jadatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wali ikhwanina wa akhwatina li qarabatina wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Silakan mau pilih yang mana. Yang terpenting setiap kita sebelum berdoa kepada Allah, mohon kepada ibu dan bapak kita agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, ampunilah dosaku, li wali walidayya, dan dosa ibu dan bapakku.
Kalau kita ngerasa males doa, ikutin bareng-bareng imam. Kan kadang-kadang imam baca astagfirullahaladzim li wali walidayya. Ya. Ada yang astagfirullahaladzim wa atubu ilayya. Benar nggak? Kalau kita pakai astagfirullahaladzim wa atubu ilayya, itu baca doanya nanti di ujung. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi kalau khawatir makmum kagak doa gitu-gitu acan, lebih baik imam bacanya astagfirullahaladzim li wali walidayya. Kenapa? Kesian sama makmum, udah hidup susah, tinggalin doa. Gitu. Kan kadang-kadang ada makmum yang nggak sampai beres, nggak sampai doa, benar nggak? Caranya bagaimana imam menengahinya? Caranya imam baca istighfar secara berjamaah, jadi makmum ke bawah. Jadi kalau bapak ibu pengen dipermudah hidup, pengen dimudahkan rezeki, tidak diberikan kesulitan hidup, jangan sekali-kali kita meninggalkan doa ibu dan bapak dalam perkara setelah sholat sunnah ataupun sholat fardu.